Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianisa Fitri. Saya dari Prodi KPI 4C. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Praktek Ibadah 1 yang mana dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Bapak Januri STHI MA. Dan di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan ya mengenai materi-materi yang sebelumnya sudah kami bahas. Dan di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 orang ya, yaitu saya sendiri dan juga ada rekan saya yang bernama Dian Yuli Restiani. Dan kami di sini akan membahas materi-materi mengenai toharoh. Dan saya sendiri akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama pengertian toharoh, pembagian air, banyaknya air atau ukuran air ya, dan juga macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke, dan kemudian ada yang namanya najis mutawasito. Yang mana najis mutawasito ini adalah najis sedang ya, seperti contohnya darah, nanah, kotoran hewan dan manusia ataupun bangkai ya, kecuali bangkai manusia, belalang dan juga belalang. Oke, dan untuk pembahasan tentang najis mutawasito ini, yaitu cara mensucikannya itu dihilangkan ya najisnya ya, seperti misalkan ada kotoran hewan ini ya di lantai misalkan ya, hilangkan dulu najisnya yaitu menggunakan kain ya ataupun tisu. Hilangkan dulu bentuk najisnya, lalu siram dengan air sampai hilang sifat-sifat dari najisnya itu, yaitu sifat-sifat najisnya yaitu seperti bau, bentuk dan juga rasanya itu sampai hilang. Maka tempat yang tadinya terkena najis itu sudah suci ya, apabila sudah tidak ada lagi sifat dari najisnya. Dan kemudian ada jenis najis yang terakhir, ini ada najis mukhaladhah ya, yang mana najis mukhaladhah ini seperti air liur anjing atau babi ya. Nah, cara mensucikannya yaitu cukup dibasuh dengan 7 kali ya, dan 1 kali salah satunya menggunakan debu ataupun pasir nih. Contohnya, misalkan ada kita terkena air liur di tangan kita, ini air liur anjing misalkan ya. Nah, cara mensucikannya yaitu kita cari air yang mengalir dulu ya, air yang benar-benar bersih dan suci ya. Kita siram bagian yang terkena air liur hewan itu tadi ya. Lalu kita siram sekali dengan air biasa ya, air suci ini ya. Kemudian yang kedua kalinya kita siram dengan air yang bercampur dengan pasir ataupun debu ya. Kita campurkan air dengan pasir dan debu, lalu kita siramkan ke bagian yang terkena najis, yaitu air liur anjing ataupun babi gitu ya. Disiramkan ya air yang sudah dicampurkan oleh pasir tadi. Lalu setelah itu dikira sudah bersih ya, karena sudah tersiram air yang bercampur dengan pasir dan juga debu, lalu disiram kembali ya oleh air yang suci mensucikan ataupun air yang mengalir sampai genap 7 kali basuhan. Nah, itulah cara ya, dan juga macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Oke, dan cukup sekian itu pembahasan yang akan saya bahas, dan akan dilanjutkan pembahasan selanjutnya oleh rekan saya yang bernama Dian Yuli Ristian. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan ya materi yang pertama, pembahasan yang pertama ini ya tentang pengertian toharoh. Yang mana toharoh itu sendiri adalah bersuci dari hadas dan najis sehingga saat beribadah itu sah. Dan juga di sini toharoh terbagi menjadi 2 hal, yaitu toharoh dari bersuci dari hadas dan juga bersuci dari najis. Bersuci dari hadas yaitu dengan cara mandi, berwudu dan juga tayamum. Sedangkan bersuci dari najis itu memiliki berbagai macam cara. Salah satunya yaitu menghilangkan najisnya dengan menggunakan air. Nah, dan juga di sini sudah ada pembagian air, yang mana pembagian air di sini ada 4 ya pembagian air. Yang pertama air mutlak, yang mana air mutlak ini air yang suci mensucikan seperti air sumur, air laut, air sungai, air salju. Dan juga ada pembagian air yaitu air mustakmal ya, yang mana air ini
suci namun tidak dapat mensucikan. Kenapa? Karena air sudah digunakan untuk bersuci. Misalkan air bekas untuk berwudu itu tidak dapat mensucikan lagi ya, walaupun itu tidak ada rasa, bau ataupun bentuk dari najis, itu tetap tidak bisa untuk bersuci karena airnya bekas untuk bersuci ya, berwudu gitu ya. Oke. Dan kemudian ada pembagian air yang ketiga, yaitu air musyammas ya, yang mana air ini suci namun juga tidak dapat mensucikan karena terdapat rasa, bau dan juga bentuknya. Contohnya yaitu seperti air teh, air kopi gitu kan. Karena air teh dan kopi itu sudah ada rasa, bau dan bentuknya, jadi tidak bisa untuk bersuci. Dan juga ada yang terakhir, ini air mutan najis, yang mana air mutan najis ini air yang najis, tidak bisa untuk bersuci. Contohnya dalam satu kula gitu terdapat najis. Nah, tapi air yang dalam satu kula itu kurang dari ukuran air gitu, ukuran air untuk bersuci, maka air yang di dalam situ sudah najis ya, tidak bisa untuk bersuci lagi. Dan kemudian di sini saya akan membahas tentang pembagian air, tentang ukuran air ya, yang mana ukuran air itu sendiri dalam satu kula itu harus lebih dari 2 kula. Dalam satu ukurannya itu lebih dari 2 kula, jangan sampai kurang dari 2 kula ya. Oke, dan masuk kepada pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Dan di sini sudah ada macam-macam najis ya, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya ketika ya ini misalkan ya pakaian kita ataupun barang apapun itu ya terkena najis seperti air kencing bayi laki-laki ya, maka cukup dicipratkan saja dengan air ya, atau basuh seperti ini ya. Nah, itu najisnya sudah hilang ya, ataupun barang yang terkena najis atau pakaian terkena najis itu sudah tidak najis lagi karena sudah disucikan, yaitu dengan cara dicipratkan air atau dibasuh seperti ini ya dengan air. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi di bab Toharoh, yakni yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang najis-najis yang dima'fu atau yang dimaafkan. Nah, kenapa najis-najis ini bisa dima'fu atau dimaafkan? Yakni karena najis yang dima'fu ini adalah najis yang jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak meninggalkan bentuk, rasa, dan juga aroma, sehingga najis tersebut dapat dimaafkan. Nah, contoh-contohnya apa saja? Yakni yang pertama ada air kencing yang sangat sedikit yang terkena di pakaian ataupun kulit kita. Yang kedua ada darah dan nanah yang keluar mungkin dari luka yang sedikit sehingga tidak meninggalkan aroma dan juga bentuk yang meluas. Selanjutnya yakni ada muntah bayi. Nah, kenapa dapat dimaafkan? Karena bayi biasanya hanya mengonsumsi ASI atau air susu ibu yang dominan hanya seperti muntahan karena kekenyangan dan jumlahnya sangat sedikit. Nah, selanjutnya yakni ada kotoran-kotoran hewan yang mungkin menempel di biji-bijian yang mungkin diolah oleh manusia yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, mungkin hanya itu tadi penjelasan dari najis yang dima'fu atau yang dimaafkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai istinja dan juga alat yang digunakan untuk istinja. Nah, istinja itu adalah bersuci atau mensucikan diri dan menghilangkan najis yang ada di diri kita. Nah, istinja ini adalah menghilangkan najis ataupun hadas di bagian dubur atau kemaluan laki-laki dan juga kubul di kemaluan wanita. Nah, apa saja sih alat-alat yang bisa digunakan untuk beristinja? Yang pertama yang pasti adalah air. Nah, selanjutnya adalah batu,
Nah, juga ada tisu, daun, dan lain sebagainya, tetapi digunakan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya adab apa saja yang ada dan yang harus kita lakukan saat kita beristinja. Yang pertama, kita harus tetap menutupi aurat kita karena penting ketika kita akan membuang atau beristinja ya, kita harus menutupi aurat kita atau jauh dari pandangan orang lain. Selanjutnya ada tidak menghadap kiblat karena itu termasuk norma. Nah, selanjutnya tidak membawa asma Allah ke dalam di saat kita beristinja. Selanjutnya kita harus tetap berdoa sebelum beristinja dan sesudah istinja. Selanjutnya adab yang harus kita terapkan ini adalah masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan saat kita akan dan sesudah melaksanakan dan membuang hajat. Nah, mungkin itu beberapa materi yang kita sampaikan pada kali ini. Nah, ada juga pembahasan kali ini tentang azab kubur yang disebabkan oleh tidak tuntasnya istinja. Nah, apa saja? Yang pertama yang pasti adanya siksa api neraka. Yang kedua adanya siksaan seperti dihimpitnya kuburan sehingga tulang belulang kita ini hancur. Yang ketiga dililitnya kita dengan ular sebanyak 77 ular. Dan ada juga yang dicambuk atau dipukul dengan besi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk pembahasan materi mungkin lain kali akan bisa kami sampaikan juga. Semoga pesan-pesan ataupun ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, dan semoga semuanya bisa melaksanakan dan menunaikan ibadahnya dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.